di Facebook, yang ada di YouTube. Puji Tuhan, sebuah kesempatan dan kehormatan dari Tuhan Yesus. Sama-sama boleh berkumpul lewat live streaming untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah pujian ini hadir dan menguatkan setiap hati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lahir maksudnya. Ku tinggal semua. Pada akhirnya nanti satu hari saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, hari ini pujian dan firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa suatu hari saat kita meninggal, kita tidak membawa apapun juga. Seperti waktu lahir, yang kita miliki hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah jaminan kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir. Waktu lahir ke dalam dunia kita nggak bawa apa-apa. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat nanti rest in peace, saat kembali ke surga, dijemput malaikat-malaikat Bapa, bahagia selamanya. Inilah yang ku punya saat ini, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati melayani, hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, kemanapun kau utus, hatiku melayanimu dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Manapun Tuhan bawa kita tetap melayani. Hati ini adalah hati sebagai hamba. Amin. Karena saat kita pulang nanti, mati atau istilah umum meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Kita hanya miliki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus, Engkaulah hartaku yang abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku
kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Rinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memiliki kami dan kami milik-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Penuhilah kami dengan gairah surgawi. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Kami angkat dua tangan dan berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Saat kami meninggal kelak, hal yang kami rindukan dapat memandang wajah-Mu, Bapa. Terima kasih buat semuanya yang Kau berikan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Senang, sukacita, penuh rasa syukur boleh kembali menyapa seluruh yang terkasih. Saat ini Pastor mau share firman Tuhan, Bible, renungan buat hidup kita. Bahwa saat meninggal kelak nanti, one day, suatu hari akan datang. Yang kita bawa itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Maka biarlah selama kita beri kesempatan melayani, bekerja, studi, hidup. Kalau pakai bahasa Pastor Andy, saya hamba Tuhan sedang mencari jalan turun. Itu bahasa Pastor Andy, tapi secara umum saya sampaikan, mari kita pelan-pelan tapi pasti meninggalkan duniawi. Jadi sebelum meninggal, wah ini pesannya kok soal meninggalkan. Iya, kan Pastor udah ngomong. Pastor hamba Tuhan yang menyampaikan firman, belajar untuk setiap bagian. Ada firman kesembuhan, ada firman hidup kekal, ada firman pertobatan, ada firman bagaimana kita hidup baru, ada firman tentang kasih Bapa, ada firman tentang
pemulihan citra diri, ada firman tentang bagaimana kita berbuat baik, macam-macam. Ya, saya juga belajar sih, tapi paling tidak yang Pastor mau share adalah dari firman Tuhan, sebelum kita meninggal, kita sudah meninggalkan duniawi, begitu kira-kira. Karena pemirsa yang setiap hari ribuan orang nonton ini kan dari semua kalangan, termasuk juga ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang sudah senior. Banyak juga oma, opa, bapak ibu terkasih, kakek nenek yang bahkan kemarin dapat banyak chat, sebetulnya hampir tiap hari. Mamaku, papaku rindu sekali lihat Pastor Andy, rindu sekali bertemu, rindu sekali jabat tangan. Mereka tidak pengen didoakan kalau membaca chat itu. Mereka rindu bertemu hamba Tuhan sederhana ini, tapi barangkali pelayanan sederhana ini berbekas di hati mereka. Di masa tua mereka rindu, ada kerinduan jika berkesempatan boleh bertemu, puji Tuhan. Saling topan dalam doa supaya kita semuanya sehat-sehat, umur panjang, dan kesempatan Tuhan bisa berjabat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selama kita masih hidup hari ini, Tuhan kasih kesempatan, termasuk Pastor Andy, saya bukan orang sempurna, tapi saya belajar juga untuk tahu bagian ini, ketentuan ini. Tinggalkan duniawi. Jangan terus mencintai dunia. Khawatirnya terhilang nanti. Mari lewat pelayanan yang Pastor berikan dari Tuhan ini, membawa setiap hati bukan cuma sekadar disembuhkan, dipulihkan, diberkati, tapi juga membawa setiap hati semakin cinta Tuhan Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi, mulai menanggalkan step by step, cintakan dunia. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, Pastor bacakan, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama kita melihat dari 2 Timotius pasal 4 ayat 10 bagian A saja. Timotius pasal 4 ayat 10 bagian A saja. Ada rema yang kita dapatkan di sini. Apa yang Tuhan mau sharekan kebenaran ini. Ayo, yuk. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 10 bagian A. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas mencintai dunia. Bapak Ibu sekalian, cinta akan dunia itu tidak ada habis-habisnya. Justru akan terperosot jatuh jauh ke dalam jurang. Cinta akan dunia itu seumpama seseorang yang haus tidak pernah kelar dahaganya. Hati manusia itu tidak lebih daripada kepalang tangan ini. Artinya hati manusia itu tidak besar, cuman sekepalan tangan ini. Hati yang ukurannya cuma sekepalan tangan ini, tetapi bisa masuk tanah berhektar-hektar. Dan sebagainya. Bapak Ibu bisa merenungkan bagian ini. Cinta akan dunia itu akan membinasakan jiwa manusia. Dari ayat ini kita akan mendapatkan sebuah kebenaran supaya kita sebagai anak Tuhan Yesus mari meninggalkan cinta akan dunia.
Ya, secara umum semua manusia, hampir 7 miliar di muka bumi, rata-rata sebagian besar mereka selalu tujuannya top up-nya ke atas. Bagaimana dihargai duniawi, bagaimana dicintai dan terhormat secara duniawi. Tapi bagi Pastor Randy, yang saya ini bahwa top up-nya ajaran Tuhan Yesus itu ke bawah, merendah, bukan ke atas. Maka seperti saya katakan tadi bahwa saya hamba Tuhan sedang mencari jalan turun gitu. Saya tidak mau dipuja-puji, tapi di hadapan Tuhan nanti saya tidak berkenan. Saya mau tetap panggilanku sebagai hamba, doulos, seseorang yang seperti Kesek. Tidak perlu kita sombong, lagi memberikan kita sebuah harga diri yang tinggi. Demas mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan, meninggalkan kasih mula-mulanya. Dari pesan bagian A ini kita mau sama-sama renungkan. Saya ikut Tuhan semakin hari harus semakin cinta Tuhan Yesus, bukan cinta dunia. Kita tidak pelayanan untuk cinta dunia. Kita pelayanan untuk menyatakan cinta Tuhan Yesus kepada dunia. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Firman Tuhan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaan Tuhan jelas, kerajaan Tuhan Yesus jelas di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada janji Tuhan. Saat hati kita mendengar firman Tuhan, Tuhan memproteksi kita. Dan Tuhan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Ada kata melepaskan. Tuhan melepaskan berarti seseorang pernah terikat. Terikat apa? Bukan cuma dosa, tapi juga duniawi. Di situ Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Hampir semua tidak akan kita gunakan kelak, atau tidak akan kita bawa. Pastor beri contoh. Semisal Bapak Ibu punya rumah, saat meninggal, engkau tidak menempati rumah itu. Saat kita meninggal, jasad kita ditempatkan di kuburan. Sebuah rumah jasad yang tidak pernah manusia siapkan. Kan udah banyak contoh. Orang membangun rumah, tahu-tahu meninggal mendadak. Yang dia tempati bukan rumah yang dia bangun selama hidupnya. Dia bekerja, kumpul, cari nafkah. Dia nggak tempati rumah itu. Dia tempati rumah yang tidak pernah dia pikirkan, tidak dia rancangkan, tidak urus IMB-nya, tidak ada gambarnya. Bapak Ibu yang dapat kesempatan berkat Tuhan, mobil. Nanti saat kita meninggal Bapak Ibu, mobil itu tidak ikut mengantar. Karena jenazah, mayat, jasad itu diantar oleh mobil jenazah atau ambulans. Kalau yayasan itu ada mobil besar. Jadi yang di belakang ada petinya,
lalu di samping kanan, samping kiri, keluarga terdekat ikut di belakang. Depan driver, yang di depan satu pegang fotonya begitu. Apalagi uang yang banyak saat meninggal kelak tidak dibawa. Baju yang banyak saat meninggal tidak dibawa. Mungkin juga baju yang baru dibeli. Bisa kalau semisalnya sebelum meninggal orang tersebut mengalami penurunan berat badan drastis, sementara bajunya besar-besar. Waktu meninggal kan nggak oke dong, jenazahnya kasih baju gober-gober atau baju kebesaran, kedodoran. Maka beli. Dulu kan bajunya biasa SL, sekarang agak kurus, kasihan sebelum meninggal dia kurus. Ya udah, ternyata sekarang muatnya L atau M. Ayo pergi cari baju putih. Size-nya yang M aja, biar tidak kelihatan kelonggaran, kasihan. Bahkan baju yang banyak kita tidak bawa, Bapak Ibu. Kita yang punya jam tangan, Pastor pikirkan, dan Pastor ajak share ini. Nanti siapa yang pakai kelak kalau sudah kita meninggal? Pernah nggak bayangkan nanti jammu dipakai anakmu? Belum? Nah, bayangkan. Apalagi kira-kira, ayo. Jabatan, kursi, ini sudah mau masuk tahun politik. Sudah ada kenalan saya yang maju bacalek. Bacalek itu kalau tidak salah itu untuk cari kursi. Kalau meninggal, kursinya ditinggal. Direbutkan orang lain lagi. Apalagi sebutkan apa lagi kira-kira? Iya, ada yang kasih komentar, diwariskan. Amin. Pastor sedang bicara untuk persiapan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau sepanjang hidup kita hanya mencintai dunia dan mengejar seisi dalamnya, kita nggak pernah puas-puas. Ada satu pembicaraan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat dengan seorang perempuan yang berdosa. Dan Bapak Ibu akan bisa dapat rema dari apa yang saya sampaikan di awal tadi. Apa maksudnya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tentu pada seorang Kristen, orang Katolik pernah membacakan ayat ini atau dibacakan oleh Pastor Pendeta Penatua Romo Pater. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Sebuah perbincangan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan yang berdosa. Kata firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya itu, mereka sedang berbicara di sumur. Perempuan ini mengambil air. Air 85% di tubuh kita isinya air, dan tubuh membutuhkan air. Diminum, dimasak, dikonsumsi. Sebagian juga dipakai untuk cuci, mandi, dan sebagainya. Air kebutuhan manusia yang vital, tapi banyak orang yang karena terpenuhi tidak merasa itu vital. Coba bayangkan deh, pagi hari aja saudara-saudara bangun, tidak ada air. Gimana cara gosok gigi? Oke, lanjut. Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Air ini Bapak Ibu sekalian digambarkan tentang rasa haus akan dunia. Air digambarkan bagaimana manusia yang hatinya ketika mencintai dunia. Mereka tidak akan pernah merasa puas dan tidak pernah dipuaskan. Selalu mencari. Bangun tidur, cari uang. Mau tidur, pikir uang. Mencari. Makanya uang itu seperti ada sayapnya. Makin kau kejar, makin terbang tinggi. Maka jangan jadi hamba mamon. Kita ini hamba Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan, bukan uang. Pastor ini perlu uang, saya perlu uang. Lagi menyelesaikan pembangunan fasilitas THC. Dan sebentar lagi dalam berkat Tuhan, nanti akan diinfo. Kalau sudah keluar rekomnya, Pastor terima. Kapan kita ada kebaktian, Pastor di Balikpapan melayani, Bapak Ibu kami akan info. Karena kalau sudah rekomnya semua keluar, maka kapanpun kita mau ada kebaktian, doa, ibadah, puji Tuhan. Kalau pas Pastor di Balikpapan, Tuhan gerak, kita sama-sama ibadah. Kalau satu hari Pastor ada di Toraja, ya kita di Toraja. Satu hari Pastor ada di Jakarta, ya kita di Jakarta. Artinya saya pada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Pastor Andy punya semua agama, Pastor Andy punya semua gereja. Puji Tuhan. Ya, halo Pauline yang ada di kota Batam. Wah, Batam ada yang menyapa juga, Nurbaya. Salam buat warga Batam. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Tuhan berkata bahwa siapa yang minum air ini, siapa yang mencintai dunia, mereka tidak pernah dipuaskan. Udah punya satu rumah, pengen punya dua. Sudah punya satu jam tangan, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen tiga. Udah punya sepatu satu, pengen dua. Udah punya sepatu tiga, pengen empat. Pastor juga punya sepatu lebih dari satu. Sudah punya mobil satu, pengen mobil dua. Sudah punya istri satu, pengen istri, tidak boleh lagi. Bapak Ibu sekalian terkasih, orang yang mencintai dunia dan seisinya tidak pernah puas. Lanjut ayat 14. Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada apa? Hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kasih rema kepada kita pendengar hari ini. Ketika engkau mencintai dunia, engkau seperti perempuan ini, minum air dan tidak pernah puas. Tetapi ketika engkau mencintai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satu-satunya yang kita miliki, yang akan menemani kita sampai kepada hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa memuaskan kita dari dahaga akan dunia. Engkau dahaga akan dunia, engkau cari dunia, engkau terus. Tapi berbahagialah mereka yang mencari Tuhan. Cinta akan menghanguskan kita. Ketika engkau hidup sadar bahwa sebetulnya waktu kita meninggal kelak, bahkan mobil yang kita pakai setiap hari
itu mengantar kita loh. Baju yang pastor pakai ini baju-baju berkat pemberian dari orang-orang yang terberkati, mengasihi, akan ditinggalkan. Tetapi ketika kita sadar bahwa ternyata mengerti hari ini, ternyatanya Tuhan Yesus sahabat sejati, Tuhan Yesus penolong setia, Tuhan Yesus akan menemaniku sampai keabadian. Minta ampun sama Tuhan Yesus hari ini kalau kita selama ini cuekin Tuhan Yesus. Minta ampun selama ini kita belum sungguh-sungguh memberi hati kepada Tuhan Yesus. Kita lebih banyak hati kepada duniawi. Padahal yang kita berikan hati kepada duniawi tidak balansin. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Yang cinta agape Tuhan Yesus kepada manusia, kita kurang respon, kita kurang memberikan waktu kita kurang memberikan segenap hati kita. Yang seperti lubang besar yang tidak berujung, yaitu duniawi. Hasrat akan dunia, yang tidak pernah puas, kita malah memberikan hati kita untuk duniawi. Itu seperti kita membuang satu ember air di lautan, tidak berfaedah sama sekali. Sementara lewat renungan ini, poin-poinnya, klimaksnya, intinya adalah mari sadar, ingat bahwa yang akan menemani hidupmu kelak, waktu kita meninggal sekalipun, sampai kita dipanggil ke rumah Bapa dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus yang kita miliki. Maka biarlah hidup kita hari-hari ini, hidup adalah Yesus Kristus, mati dalam Yesus Kristus adalah sebuah keuntungan. Jadi saat kita meninggal kelak, kita sudah diingatkan firman Tuhan, tema ini, kita tidak membawa apa-apa, hanya membawa Tuhan Yesus Kristus. Maka selama kita hidup, kesempatan Tuhan kasih hidup 70-80 tahun kah, bahkan bisa lebih, amin. Biarlah kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Ketika engkau mencari dunia seisinya, engkau gak pernah dipuaskan. Ketika engkau bersama Tuhan Yesus saat ini, di hidup ini, engkau ada kedamaian, ada kepuasan. Engkau tidak lagi terjerumus, tidak lagi terjebak dalam duniawi. Bukan dilepaskan, Tuhan berjanji, engkau dilepaskan dari yang jahat. Hati-hati, kehidupan duniawi bisa menjadi sesuatu yang jahat ketika hatimu bengkok, hatimu serakah, hatimu yang kecil diisi dengan tanah ratusan hektar. Hati-hati. Situasi-situasi ini menjadikan manusia bisa menjadi egois, jahat, nafsu, serakah, tanpa segan-segan melukai orang lain, apalagi melukai Tuhan. Renungan ini Bapak Ibu sekalian boleh berkat rohani bagi seluruh pemirsa yang terkasih. Siapa yang terberkati? Amin. Saya di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Biar setiap kami semakin memberikan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami semua yang terberkati ini meninggalkan duniawi dan cara hidup di dalamnya. Karena kami bukan ahli waris dunia, kami adalah ahli waris surgawi. Mana pribadi-pribadi ahli waris surgawi? Saya. Yes. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Tuhan menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang susah, yang sedang sedih. Kuasa Tuhan menjamah, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada hidup yang baru. Saya saksi, dulu hidup saya hancur, dulu hidup saya rusak, hidup saya dalam kegelapan, dalam dosa, lumpur, kejahatan. Tapi kuasa kasih Tuhan Yesus bukan hanya memulihkanku, mengubahkanku, Tuhan juga menyembuhkanku. Sampai hari ini Tuhan itu kasih. Dan Tuhan yang sama mengasihi saya.
Tuhan yang sama mengasihi pribadi Bapak Ibu sekalian. Mana pribadi-pribadi kasih Tuhan Yesus? Mana tangan-tangannya? Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus menjamah hidupmu. Saya percaya hari ini hidupmu tidak pernah sama lagi. Hidupmu menjadi baik karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Semua diberkati umur yang panjang. Amin. Dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Umur yang panjang sehat dan bukan sakit-sakitan. Umur yang panjang hidup untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus dan untuk mewartakan kasih Tuhan lewat berita Injil kepada orang-orang berdosa, supaya jiwa-jiwa yang harusnya menuju api neraka lewat kasih Tuhan yang kita beritakan, mereka membuka hati, menerima Tuhan Yesus, dan mereka diampuni dosanya, dan mereka mewarisi hidup yang kekal. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Tuhan berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang hidup dalam dirimu, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Satu ayat lagi. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Pastor bacakan satu ayat lagi ya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Firman Tuhan indah banget. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sang dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi itu baik. Beliau 2 periode berarti 10 tahun. Nanti ada waktunya berakhir. Tetapi pemerintahan Tuhan Yesus itu adalah sampai selama-lamanya. Amin. Maka kita harap bukan pada pemerintahan sementara. Kita berharap pada pemerintahan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Bahagia, bersyukur, senang banget menjadi milik Kristus. Saya karena kita berdiri, kita berada di dalam pemerintahan kekal sampai selama-lamanya yang dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Ola fide. Masuklah hari yang baru, hiduplah dengan iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Dia adalah Immanuel. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Dadah.